Fasal manin tagada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Seseorang yang telah terlepas wudunya, batal wudunya, haram bagi dia arba'atu asya, 4 hal. Bagi seseorang yang tidak punya wudu, diharamkan bagi dia 4 hal. Jauhi, jangan dilakukan 4 hal ini. Yang pertama yang diharamkan bagi seseorang yang tidak mempunyai wudu, as-shalah, yaitu salat. Ketika salat tidak punya wudu, diharamkan. Sama, walau ma'al jahli wan nisyan. Loh, saya ini tidak tahu ternyata ketika wudu orang salat itu harus punya wudu. Dosa tetap. Tidak ada. Ini doruri. Orang salat ini taunya orang prosok, orang kota tahu bahwa salat itu fardu dan salat ini membutuhkan wudu. Wan nisyan, meskipun lupa, ya Allah lupa, tidak boleh. Salatnya apa? Salat fardu atau sunnah? Salatnya sunnah ataupun salat fardu tetap tidak diperbolehkan. Karena apa? Tidak punya wudu. Bahkan wakada salatul janazah. Sampai mau nyolati salat jenazah tetap tidak boleh, harus mempunyai wudu. Ada yang mengatakan wagila tasihhu min ghairi wudu, ada sesuatu meskipun salat sah walaupun tanpa wudu, jenazah tersebut, salat jenazah, tapi pendapat yang lemah. Pendapat yang muktamad disepakati semua ulama harus pakai wudu. Ada juga wama fi makna shalah, padahal bukan salat, cuman secara makna, secara arti ini termasuk bagian daripada salat. Contohnya apa? Sajdah tilawah, sujud tilawah, wasjud waqtarib, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan disunahkan untuk sujud. Apakah tidak punya wudu boleh sujud? Boleh, tapi tetap yang muktamad harus pakai wudu. Sujud syukur, biasa saulan itu dapat 1 juta, subhanallah, dikasih bosnya itu ulang tahun, anak kasih 100 juta, alhamdulillah, sujud syukur. Ya, langsung ada kiblat, tidak punya wudu, namanya sih kaget ya, tidak punya wudu, 100 juta itu. Gimana? Boleh, tapi tetap pendapat yang disepakati harus pakai wudu. Kenapa kita jelaskan? Kadang-kadang orang di hal-hal ini nih, orang kadang lupa tidak pakai wudu. Sujud tilawah, kalau saya baca sampai boleh untuk sujud tilawah kan ya, meskipun saya yang baca sampai sujud tilawah boleh apa enggak? Boleh. Kadang-kadang kan spontan kan gitu kan, kayak sujud syukur, alhamdulillah 100 juta sujud, ya enggak lali atau wudu kena 100 juta kan ya lali, refleks langsung, kadang-kadang kiblat lali. Iya enggak? Sehingga ya ini kita mengambil pendapat yang di sini. Akan tapi ketika sampai sadar 100 juta lah, 100 juta. Enggak kedunya nah wis pen. Tapi syukur alhamdulillah ngambil wudu, sujud syukur. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham sampai sini? Salat harus pakai wudu. Paham? Dalilnya apa? Dari Al-Qur'an Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau salat, intinya wudu, basuh wajah kalian, tangan kalian sampai siku-siku dan usap kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai mata kaki. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat tidak ada. Oh, ada yang mengatakan tidak apa-apa tidak pakai wudu. Ini tidak kena iki. Tidak ada yang menyatakan salat boleh tanpa wudu, tidak ada. Paham ya? Adapun dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau menyatakan la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian idza ahdasa, jika berhadas, hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Ketika berhadas tidak boleh dia melakukan salat. Ketika selesai dia berhadas melakukan wudu boleh baru melakukan salat. Itu yang pertama. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham ya? Yang pertama, ketika tidak mempunyai wudu haram salat, haram salat. Yang kedua, at-tawaf. Ketika tidak punya wudu haram dia tawaf. Jangan memaksakan. Tidak punya wudu tidak boleh. Meskipun tawaf sunnah tetap tidak boleh. Tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, at-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf ini kedudukannya sama persis dengan salat. Illa annallaha ahalla fihil kalam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan di dalamnya, yaitu al-kalam, berbicara. Lek salat sampean berbicara ya waras berarti. Kalau tawaf boleh untuk berbicara. Cuman berbicara apa? Faman takallam, barang siapa yang kepingin bicara di dalam tawafnya, fala yatakallam illa bil khair. Jangan ucap-ucap, jangan berbicara kecuali ucapan yang baik, ucapan yang bagus. Tawaf nyanyi dangdutan tidak pantas. Ya enggak? Kalau tawaf yang baca zikir-zikir yang disunahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis atau toko Banyuwangi, ya enggak? Wis pesennya 20 tahun, sekarang 20 tahun, ya enggak? Ada 15 tahun, ternyata sampai sana lupa zikir, lupa itu semuanya. Ya wis beban biaya, beban capek, beban jauh dari keluarga, beban semuanya sudah. Eman. Sehingga kalau haji atau umrah insyaallah takdir semuanya. Amin. Sehingga di sana manfaatkan maksimal mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Paham? Maka tawaf haram, tawaf fardu kah? Ya enggak? Tawaf fardu sebagai tawaf rukun, tawaf dalam di dalam haji atau umrah. Yang tawaf wajib seperti tawaf wada kan nggih? Tetap tidak boleh. Atau tawaf yang sunnahkan tawaful gudum, ketika sampai baru datang ke mana? Ke Ka'bah kan disunahkan tawaful gudum kan di situ. Tawaf gudum ini sama seperti tahiyatul masjid. Kalau sampai masuk ke masjid kan sunnah untuk sholat tahiyatul masjid. Sama apalagi sampean masuk di Ka'bah. Wong sampai masuk masjid sini saja disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Cuman kalau di Ka'bah sunnahnya bukan sholat, akan tapi sunnahnya tawaf yang dinamakan itu tawaful gudum. Tetap harus pakai sunnah. Tetap harus pakai wudu. Yang ketiga, yang diharamkan dia ketika tidak mempunyai wudu apa? Masul mushaf, menyentuh Al-Qur'an. Mushaf ini Al-Qur'an. Mushaf sawaun mubasyaratu biyadih, dia langsung Qur'annya tadi dipegang dengan tangannya langsung tanpa sarung tangan, apalagi ya, au bimaudhi'in min jismihi, atau dari tempat-tempat tubuhnya, mungkin pakai gigi. Loh, kan tidak nyentuh pakai kulit. Paham ya? Pakai gigi tetap tidak boleh. Atau dhuhur, kukunya. Dengan cara apapun tidak boleh. Paham ya? Walau kana bihail, mau sampean pakai sarung tangan tetap diharamkan untuk menyentuh Quran. Walau kana al-hail ghalidhan. Loh, ini sarung tangannya tebal 5 cm. Mungkin wallahu a'lam, ana apa ndak. Tebal nih sarung tangannya. Boleh menyentuh, tidak boleh nyentuh. Paham ya? Meskipun ada penghalang. Paham ya? Karena apa? Li'anna tahrima masihi li ta'dhimihi. Diharamkan menyentuh Al-Qur'an tanpa mempunyai wudu li ta'dhimihi, karena mengagungkan Al-Qur'an.
Agungkan Al-Quran, jangan nyentuh ini macam-macam. Bahkan mimbabil adab ya, mimbabil adab. Sampai ketika dikasih Al-Quran, contoh nggih, seumpama ini Al-Quran nggih, seumpama ini Al-Quran. Ketika satu orang ngasihkan Al-Quran, jangan sampai menerima tangan kanan atau tangan satu saja. Akan tapi apa? Disunahkan tangan dua. Kalau sampai upacara, yang tahu upacara, nggih, lak nerimo map itu, map apa itu namanya itu? Kan undang-undang dalamnya itu ya, penerimaan. Karena apa? Kenapa kok tidak tangan satu saja sampean waktu hari Senin tuh? Karena apa? Ini undang-undang kemuliaannya Indonesia kan ya, lambangnya Indonesia diambil dengan pakai tangan dua, apalagi Al-Qur'anul Karim, sehingga sampean disunahkan tuh pakai tangan dua. Sampean cium. Ini kalamullah. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Yang aneh lagi sekarang terjadi bahkan marak. Buka Al-Qur'an ini. Buka Al-Qur'an. Pakai itu. Karena tidak bisa dibuka, akhirnya pakai itu. Bayangkan kalamullah sampai pakai itu, Pak. Ojo Al-Qur'an, sampean kira-kira gelem sampean? Kan ya, durung sing ndak sikatan pirang dino, Allah, mampu nih, ndak pantes, ya ndak pantes. Sehingga perlakukan Al-Qur'an sebagaimana Allah mengagungkan Al-Qur'an. Hati-hati. Ini Al-Qur'an yang diharamkan mananya, Beb? Tulisannya apa mananya, kan gitu kan? Ada kertas yang tidak ada tulisannya kan kosong. Itu apakah yang mana yang diharamkan? Paham ya? Yang mana diharamkan? Yang diharamkan yang di dalamnya ada tulisan, artinya ada tulisannya Al-Qur'an tadi, atau pinggir-pinggirannya, atau garis-garisnya sama, semua diharamkan. Mau lembarannya yang putih, mau kulitnya, mau yang awalnya, mau yang akhirnya, semuanya jika bersambung maka hukumnya haram kalau tidak punya wudu. Karena apa? Termasuk bagian daripada Al-Qur'an. Paham sampai sini? Kalau bersambung, muttasil. Kalau bersambung. Jelas ya? Adapun kulit, sampul yang munfasil, terlepas. Sampulnya terlepas. Tidak haram ketika menyentuhnya, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut pendapat Imam Romli, haram menyentuh semenjak dinisbatkan kepada mushaf. Loh, ini apa ini? Oh, ini sampulnya Al-Qur'an, haram kalau menurut pendapat Imam Romli. Karena apa? Masih dinisbatkan sama Al-Qur'an. Kalau Imam Hajar ngomong, ndak wis, semenjak terlepas, terpotong daripada Al-Qur'an, coplot ya, coplot, ndak bersambung sama Al-Qur'an, ndak haram. Tapi yang Romli ndak, harus dilihat dulu. Oh, ini masih dikatakan sampulnya Al-Qur'an, ndak boleh. Ndak boleh. Paham ini? Sampai kapan? Hatta tangati'u nisbatuhu ilal mushaf. Ada sampul. Ini sampulnya apa ini? Oh, ndak tahu. Ini sampulnya koran ini. Oh, ya ndak. Karena tidak ada tanda-tanda daripada sampulnya Al-Qur'an. Paham ini? Sekarang macam-macam Al-Qur'an nih, Pak. Ada Al-Qur'an yang pakai ini, kotak itu. Ada kotaknya kan ya? Gimana kotaknya ini? Kan kotaknya otomatis terputus kan ya? Kotaknya otomatis terputus. Lain kalau sampulnya aslinya sambung, cuman terputus. Sekarang kotak. Gimana? Kotaknya wa'alaqatuhu. Kotak ininya apa namanya ini? Talinya, tali pembatas, fayahrumu massuha, haram menyentuh kotak dan tali. Idza kana fiha, kalau memang Al-Qur'an ada di dalamnya. Kalau kotak tadi, kalau Quran di dalamnya, kotaknya tidak boleh dipegang tanpa wudu. Talinya tidak boleh dipegang kalau memang ada di dalam Al-Qur'an. Paham ya? Jelas ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau memang tidak ada di dalamnya, ya tidak haram, tidak masalah.
Paham ya sini? Sallallahu alaihi Muhammad. Allah menyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Allah sendiri menyatakan jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci, Bu, sudah bersuci. Jangan macam-macam. Yang terakhir hamluhu, membawa Al-Qur'an. Karena memakai akal saja nyentuh Al-Qur'an ndak oleh, apa maneh nenteng Al-Qur'an. Nyentuh loh ndak boleh tanpa wudu, apalagi itu bawa. Apakah masih perlu dalil? Ya hidayat. Kan iya kan? Nyentuh Al-Qur'an tanpa wudu saja ndak boleh, apalagi membawa iki wis dhuwure nyentuh, wis nyentuh bawa, kan iya kan? Sehingga hati-hati, membawa pun tidak boleh. Faham? Karena ablaq min massihi, karena lebih parah lagi nyentuh tidak boleh apalagi membawa. Nah, akan tetapi ada pembahasan. Kenapa kok disendirikan? Kok tidak jadi satu saja? Ya enggak, kok tidak jadi satu? Kan masuhu termasuk hamil apalagi masu. Menyentuh ini termasuk bagian daripada membawa. Tapi disendirikan oleh beliau ini. Masu menyentuh itu sendiri, membawa itu termasuk bagian sendiri. Kenapa? Ada perbedaan sedikit. Ada perbedaan. Ketika membawa Al-Qur'an, bukan menyentuh ya, membawa Al-Qur'an, tapi jadi satu, di situ ada satu barang, apapun itu, wa in ibroh, walaupun ibroh apa? Jarum, meskipun ada barang yang lain jarum, jadi satu membawa Al-Qur'an dan membawa barang selain daripada Al-Qur'an, meskipun itu jarum. Tapi tujuannya tidak membawa Al-Qur'an, tujuannya membawa jarum. Tujuannya hanya membawa jarum. Paham ya? Tujuannya hanya membawa jarum. Tapi yang dibawa Al-Qur'an sama jarum. Gimana? Fala yahrum, dah haram. Yang dibawa dua, tapi tujuannya jarum. Karena kalau itu tidak haram. Atau dia tujuannya apa? Membawa barang jarum tersebut dan membawa mushaf Al-Qur'an. Tujuannya dua, membawa jarum juga membawa Al-Qur'an. Yang tadi tujuannya apa? Yang pertama, bawa jarum tok. Tapi yang dibawa apa? Al-Qur'an sama mushaf. Tapi tujuannya jarum. Yang kedua enggak, membawa Al-Qur'an sama jarum. Tapi tujuannya dua. Ana tujuan memang betul-betul tujuannya kepingin bawa Quran dan membawa jarum. Fala yahrum, juga tidak membatalkan menurut pendapat Imam Romli. Menurut pendapat Imam Romli, kalau dua-duanya. Tapi menurut pendapat Ibn Hajar haram. Kalau sudah tujuan dua-duanya, Imam Romli mengatakan tidak haram. Kalau Ibn Hajar mengatakan haram. Kalau tujuannya satu, bawa jarum saja, tidak haram. Sekarang, kalau dia tujuannya membawa mushaf tok, Al-Quran tok, ya mutlak semua. Semua mendapat mengatakan haram karena tidak mempunyai wudu, karena tujuannya Al-Qur'an saja. Kalau dia atlak, dia membawa jarum, membawa Quran, tujuannya membawa apa? Bawa itu tidak ada tujuan apa-apa saya. Tidak ada niat mau mindah, tidak ada niat mau baca Al-Quran, tidak ada niat mau pakai jarum, tidak ada niat apa-apa, bawa tok saya. Tidak ada niat apa-apa, mutlak. Bagaimana? Haram menurut pendapat Ibn Hajar. Faham? Haram menurut pendapat Ibn Hajar. Menurut pendapat Imam Romli tidak haram. Paham ya? Haram. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngikuti mana, Beb? Ibn Hajar atau Imam Romli? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Monggo sampai ngikuti yang mana. Ya, ngikuti yang mana bebas. Oke, insyaallah sedikit menjadi ilmu manfaat. Oke, menjadi ilmu barakah. Amin ya rabbal